Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Subkoordinator Kurikulum dan Wilayah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Erni Mawarni, Direktur PT OTC Indonesia, isi kawasan yang kami hormati, Direktur CV Anugerah Teknik Tama, Bapak Jonathan Setiawan yang kami hormati, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri dan Swasta Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati, Ketua MDMP Teknik Mesin Bapak Nur Fakih bersama tim panitia penyelenggara seminar yang kami hormati, Bapak dan Ibu guru serta hadirin sekalian yang berbahagia. Sebenarnya kegiatan ini diawali gemesnya saya dengan Pak Zulfikar. Ini awalnya. Karena saat mengawali masih pandemi, kita memberikan informasi lewat webinar ya Pak Zul. Nampaknya sambutan dari teman-teman di DKI berbeda dengan teman-teman Jawa Barat dan teman-teman Banten. Kemudian saya sampaikan ke Pak Zul, kita luring saja Pak Zul, di Dinas Pendidikan itu punya aula yang luar biasa representatif. Dan hari ini kita buktikan, kita punya LCD hebat, ruangan di karpet ini gara-gara mau datang Mr. Ishikawa, ya dipasangin karpet nih, gitu, ya. Setelah ini nanti kegiatan seminar itu saya mengajak teman-teman 60 sekolah yang diundang oleh Dinas Pendidikan bisa memanfaatkan kegiatan ini dengan baik. 60 sekolah diharapkan hadir masing-masing 120. Tapi apakah sekarang sudah 120? Kita lihat nanti registrasinya. Saya hanya berpikir seperti ini. Kalau dikasih kesempatan belajar gratis, nggak mau memanfaatkan, nilai sendirilah kita. Ya. Kalau kita di kelas sering ngomong sama anak-anak, kamu sekolah di SMK sudah gratis loh. Kalau nggak mau serius, mau jadi apa? Nah sama. Kita ingin bahwa industri dunia kerja itu mau memberikan kesempatan kepada kita untuk bekerja sama. Tapi saat diundang, kemudian kita nggak mau hadir, itu SMK-nya kalau ada perlu saja ngubungin kita. Kalau nggak ada perlu, ya sudah, ditinggal. Itu gemes juga saya. Sehingga saya selalu berusaha Pak Joko, jadi kalau Bapak sudah memberi kartu nama ke saya, nanti saya pasti gangguin, minimal di WA sama saya. Karena saya ingin Pak Joko bisa support SMK yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Demikian yang bisa saya laporkan. Selanjutnya nanti kita dengarkan arahan dari Kepala Dinas yang akan diwakili oleh Bu Erni. Dan sekaligus mohon berkenan Bu Erni untuk membuka kegiatan ini secara resmi.
Karena selanjutnya kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini, akan ditindaklanjuti terus dengan kegiatan-kegiatan yang lain. CSR yang akan diberikan oleh Pak Joko dan tim Mr. Ishikawa, saya yakin sangat bermanfaat buat kita. Di Cikarang ada training center, Ibu Ria ya, Society 540. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf kalau dalam penyajian pelaksanaan kegiatan ini ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Bu Erni Mawarni, Koordinator Bidang Kurikulum dan Penilaian SMK. Yang saya hormati pimpinan Direktur dari PT Hotel Saidahan semua. Baik, izinkan saya baru beberapa hari yang lalu, yaitu perayaan Hari Guru pada tanggal 25 November, izinkan saya untuk mengucapkan selamat Hari Guru. Bagi saya, guru itu adalah puslap terhebat. Kenapa puslap terhebat? Karena guru mengambil pikiran kosong dan mudah-mudahan kolaborasi dan juga sinergi ini terus memberikan manfaat dan memberikan inspirasi buat kita semua. Sekali lagi terima kasih Bapak Nurpati dan juga tim, dan tepuk tangan buat tim MGMP. Mohon izin perkenalan, nama saya Muhammad Zulfikar, saya sebagai Sales Manager dari CV Nugraha Tritama. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan kesempatan untuk kami bisa menyelenggarakan kegiatan acara hari ini, yaitu acara dengan tema pengenalan penggunaan robot industri. Baik, mohon izin, karena memang waktu terbatas, saya dikasih waktu sekitar 15 menit, saya akan menyampaikan terkait program-program penguatan dari perusahaan kami untuk SMK di Provinsi Jakarta untuk tahun 2023. Next. Baik, ini kami ada yang tadi disampaikan oleh Pak Paki, kita punya training center di Cikarang, di kawasan Ejik, di Delta Silicon. Training center kami sudah melakukan upskilling sebanyak 37 batch. Nah, SMK yang bulan September lalu yang melakukan upskilling dan juga magang guru yaitu SMKN 1 Cikarang Selatan. Kami melakukan upskilling ini selama 2 minggu dan kuotanya 6 orang. Tadi yang disampaikan oleh Pak Paki bahwa kita mempunyai program CSR, yaitu upskilling untuk guru dan siswa-siswi. Dan kami juga sudah beberapa kali melakukan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan terkait dengan program kecakapan kerja dan juga dengan Kementerian Perindustrian melakukan upskilling dengan SMTI Yogyakarta, dengan SMTI Makassar. Jadi Bapak dan Ibu guru sekalian, bila mana ingin mengetahui lebih lanjut, lebih langsung mengetahui fasilitas-fasilitas yang ada di training center kami dengan peralatannya, maka kami bersedia untuk dikunjungi dan dilihat langsung apa saja training center dengan fasilitas kami yang ada. Barangkali nanti sudah lihat ada ketertarikan atau suka sama suka, karena memang kita tidak mau MOU hanya sebatas MOU. Kita harus saling kenal dulu, karena tak kenal maka tak sayang. Jadi harus ada suka sama suka dulu, ketertarikan dulu, baru diikat dengan MOU. Maka sekali lagi, bagi Bapak dan Ibu guru sekalian yang ingin mengunjungi training center, kami siap untuk bersedia dikunjungi, karena memang sudah ada beberapa provinsi dan ini adalah yang ketiga provinsi yang kami sudah kunjungi, yang tadi disampaikan oleh Pak Paki dari Provinsi Banten, kami bergeser ke Provinsi Jawa Barat dan sekarang ke Provinsi Jakarta. Dan
Provinsi DKI Jakarta juga sudah ada MOU Pak Sanusi ya, dari SMKN 68. SMKN 68 sudah berkunjung ke kami, sudah MOU, dan ini melakukan upskilling. Oke, next. Yang kedua, program kami terkait dengan penyelesaian kurikulum berbasis industri. Nah, ini kami sudah melakukan sinkronisasi kurikulum dengan beberapa SMK, salah satu di SMK Ananda Mitra Industri, yaitu dengan jurusan teknik elemental industri. Dan juga kami yang ada tampilan di sini dengan SMKN 1 Tambun Utara. Lanjut. Ya. Jadi saya sebenarnya punya pengalaman terkait untuk penyerapan di grup kami dan juga di existing customer kami. Jadi kalau bicara tentang terkait dengan robot, yaitu robot OTC, kami berani memastikan bahwa populasi robot kami di dunia otomotif itu hampir 99%, yaitu merek robot kami. Dan ada beberapa keluhan dari existing customer kami terkait dengan SDM. Karena kalau berbicara robot, ini bicaranya high-tech, teknologi tinggi. Jadi kemarin, kurang lebih 1 bulan yang lalu, kami ada penyerapan di grup kami. Dan kami telepon beberapa SMK, kedua hubungan industri, Hubing, minta untuk SDM, untuk siswa-siswa yang sudah lulus, untuk penyerapan di kami. 34 orang ada di SMK 1 Tambelang, ada beberapa sekolah yang kita telepon. Tapi begitu pas kita tes proses rekrutmen itu, tidak memenuhi kualifikasi secara pengetahuan tentang robot. Nah, ini yang memprihatinkan. Jadi memang tadi yang disampaikan oleh Pak Paki bahwa kita sudah masuk era 4.0. Kita bicara tentang automation 5 tahun belakangan data perkembangan robot di China, di Korea sudah sangat signifikan. Maka dari itu kita juga menyadari bahwa training center kami terbatas terkait dengan kuota, terkait dengan proses upskilling selama 2 minggu, itu mungkin pengetahuan hanya basic. Maka dari itu kami untuk lebih mematangkan lagi terkait dengan knowledge product dari siswa-siswi, kami membuat nanti rencananya terkait dengan kelas industri robotik ini. Agar para siswa-siswi ini, kalau memang kita sudah membuat kelas industri robotik selama 3 tahun, saya yakin secara knowledge product, secara pengoperasian, bahkan sampai dengan troubleshooting bisa menguasai. Dengan harapan ketika mereka lulus, mereka sudah familiar dengan peralatan-peralatan yang ada di dunia industri. Karena memang peralatan-peralatan yang sudah ada existing di customer kami, dari grup Astra seperti Astra Honda Motor, Toyota, Suzuki dan sebagainya sudah menggunakan banyak robot. Dan tahun depan Astra Honda Motor akan membuat plant 6 di daerah Cibitung. Itu membutuhkan 100 unit robot kita. Nah, kalau mereka membutuhkan 100 unit robot dari kita, pasti memerlukan kebutuhan SDM kurang lebih 200. Nah, kita ini kebingungan mencari SDM yang sudah familiar, yang sudah handal terkait dengan teknologi robot. Upskilling kita tidak menjawab terkait dengan kebutuhan yang ada. Maka rencana kami adalah membuat kelas industri robotik di SMK bagi jurusan yang linear. Yang kami sampaikan sebagai untuk pendahuluan agar Bapak-Bapak dan Ibu Guru bisa memahami secara komprehensif perusahaan kita ini bergerak di bidang apa, nanti disampaikan komponen profilnya oleh Pak Edward. Dan cukup sekian. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sopan Sofian, Elvi Sukaisi, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya menyampaikan sambutan dari Ibu Kepala Dinas, di mana Ibu Kepala Dinas hari ini dengan waktu yang bersamaan mohon izin tidak bisa membersamai kita dikarenakan ada kegiatan di Balai Kota yang tidak bisa ditinggalkan, dan juga Bapak Kepala Bidang SMK sedang
mendampingi istrinya karena ibu kepala bidang sedang harus ke rumah sakit. Jadinya saya diminta hari ini untuk mendampingi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur PT OTC Indonesia, Mr. S. Ichikawa-san, Ohayo gozaimasu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Bapak Jonathan Setiawan, Bapak selamat pagi. Kemudian para kepala SMK negeri dan swasta yang hari ini hadir, Ketua NGMP Teknik Mesin bersama tim panitia penyelenggara, dan tak lupa yang kami hormati juga Bapak Ibu guru yang mewakili atau terlibat di dalam NGMP dan Bapak Ibu yang mengajar Teknik Mesin di DKI Jakarta, khususnya SMK. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya. Pagi hari ini kita semoga selalu diberi kesehatan, kekuatan iman, sehingga kita semua dapat melaksanakan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa memberikan kebermanfaatan sehingga apa yang kita lakukan menjadi yang terbaik dan membawa keberkahan dan kebahagiaan. Saya sangat senang dan mengapresiasi terselenggaranya acara ini yang tentunya membawa kebermanfaatan yang besar bagi khususnya para kepala sekolah dan guru kejuruan, terutama dalam proses pembelajaran SMK di DKI Jakarta. Para peserta dan hadirin yang berbahagia, seiring berjalannya waktu, teknologi saat ini semakin berkembang. Salah satunya adalah Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang. SMK merupakan bagian pendidikan vokasi, harus mampu menghubungkan dunia pendidikan dengan dunia kerja atau dikenal dengan link and match, sehingga terdapat relevansi atau kesinambungan antara pendidikan vokasi dengan dunia kerja yang memerlukan tenaga kerja sesuai dengan keahliannya. Link and match dikembangkan untuk meningkatkan relevansi sekolah menengah kejuruan dengan kebutuhan dunia industri, dunia usaha, serta dunia industri khususnya. Saya berharap para kepala sekolah, guru, dan hadirin sekalian dapat memanfaatkan kesempatan berharga ini untuk mendapatkan ilmu, terutama berkarya dan berinovasi dalam memberikan yang terbaik untuk sebuah pengembangan diri di dunia pendidikan, sehingga proses pembelajaran di SMK dapat mengikuti perkembangan zaman. Seluruh hadirin serta segenap panitia kegiatan seminar dan demo robot ini, semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memiliki kebermanfaatan yang berkelanjutan. Semoga kolaborasi dan peran NGMP Teknik Mesin dapat menjembatani sinergi antara SMK dengan dunia kerja, utamanya dengan CV Anugerah Teknik Sama dan PT OTC Indonesia. Mari kita berdoa selalu agar pandemi COVID-19 ini juga dapat segera diangkat dari muka bumi ini, sehingga kita juga dapat kembali beraktivitas secara normal. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan seminar dan demo pengenalan penggunaan robot industri dan pembelajaran SMK di DKI Jakarta secara resmi dinyatakan dibuka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat berpartisipasi, selamat menggali ilmu. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Nahdiana MPD. Bapak Ibu menambahkan, kami berharap kegiatan ini seperti tadi disampaikan dalam teks yang disampaikan amanat dari Ibu Kepala Dinas. Kegiatan ini tidak hanya sekedar selebriti ataupun
celebration maksudnya Bapak Ibu, tidak sekedar suatu hal yang sebatas MOU, namun kita berharap berkelanjutan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Zulfikar, di mana disampaikan ada beberapa provinsi yang sudah memulai lebih dahulu dengan pelaksanaan kelas industri, kemudian ada kegiatan-kegiatan, dan ini patut kita dukung, dan kita harus berada dalam sistem ini, dikarenakan inilah timingnya, di mana ini merupakan momen kita di mana ada industri langsung dari Jepang, kemudian juga yang sudah ingin membersamai kita di DKI Jakarta, karena hanya kita lah Bapak Ibu lewat komunitas NGNP ini yang bisa bergerak sehingga kita bisa salah satunya berperan untuk kemajuan DKI Jakarta, karena DKI Jakarta merupakan salah satu kota yang menjadi barometer provinsi lainnya. Maka harus dengan layak dan seharusnya kitalah yang harusnya lebih awal, namun bukan berarti terlambat ya Bapak Ibu, karena sudah diawali oleh provinsi-provinsi lain, namun segera kita bergerak agar kita semua bisa mewujudkan dan kita berperan aktif juga dalam di era Society 5.0 ini. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk Bu Erni. Nah, hari akan menjelaskan produk dari posisi Daiheng. Terima kasih atas dukungan Anda terhadap produk Daiheng. Arigatou banyak. Teknik Tama Jakarta, izinkan saya untuk menyampaikan company profile dari CV Anugerah Teknik Tama. Mungkin dari tadi udah sering oleh MC disebut-sebut Anugerah Teknik Tama, maka perlu saya sampaikan lebih jauh, mungkin agar Bapak dan Ibu semua bisa mengenal perusahaan kami lebih jauh. Pertama, tentunya adalah kita sama-sama mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan dan menyelenggarakan acara ini dengan dengan harapan acara ini dari awal sampai akhir bisa sukses, dan apa yang kami sajikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, khususnya SMK se-Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang diwakili oleh Ibu Koordinator dari untuk welding, cutting, dan handling. Dan kita juga ada second layer untuk robot, Estun Robotik dari Cina, dan memang banyak digunakan juga untuk industri kayak sheet metal, industri food, interface, otomotif, dan juga terutama material handling ya. Nah, ini tadi ada Bapak yang bertanya, ini alat apa? Ini adalah welding simulator. Kita juga ada welding simulator, di mana kalau dulu kita belajar melakukan penelasan langsung pada mesin las, di mana mesin las kita perlu material, kita perlu kawat las dan segala macam, tetapi dengan welding simulator kita bisa belajar melakukan penelasan tanpa menggunakan kawat las, tanpa menggunakan material kayak besi, stainless atau yang lain-lainnya, dan juga tanpa merasakan panas. Ini kami juga berharap nanti untuk SMK yang belum mempunyai welding simulator, terutama pembelajaran untuk kelas pemula, kelas 10 ini bisa menggunakan welding simulator. Nanti Bapak Ibu semua bisa lihat di demo kami di bawah. Dan ini kita juga ada laser welding yang memang sekarang lagi viral ya, kalau ada yang suka buka TikTok atau buka YouTube ya, yang ngelasnya cewek ya kan. Jadi penelasan yang sangat simpel bisa dilakukan oleh orang atau operator yang tidak terlalu jago dengan hasil yang
sangat bagus. Jadi laser ini bisa untuk pengelasan, untuk pemotongan, dan juga untuk cleaning, jadi untuk pembersihan. Dan kita juga ada produk dari Sapa untuk toolsnya, hand tools. Ya, ini tadi sudah disampaikan di awal oleh Pak Zulfikar bahwa memang populasi robot kita hampir dan lebih dari 90% ya di dunia otomotif dipercayakan pada produk OTC. Makanya kita tampilkan di sini beberapa perusahaan-perusahaan otomotif terpercaya. Jadi perkembangan dunia otomotif di Indonesia memang tidak luput dari campur tangan dan kerjasama dengan OTC robot dan OTC welding mesin yang lain. Dan kita juga banyak di alat-alat berat ya, seperti Hitachi, Caterpillar, Tangkar Sarana Baja, Komatsu, United Tractor, dan ini semua juga banyak menggunakan OTC Daihen. Kebetulan saya tidak tampilkan semua, kalau saya tampilkan semua bisa berhalaman-halaman. Dan kita ini juga yang tidak kalah pentingnya, kami juga telah bekerja sama dengan beberapa BUMN ya. Saya tampilkan di situ hanya BUMN. Kita ada dengan Inka, ya, dengan PT Barat, atau dengan perusahaan-perusahaan BUMN yang lain, termasuk kayak PLN, ya. Terus Kementerian Pendidikan juga kita sudah bekerja sama, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Ketenagakerjaan. Banten 29 Maret 2022, kemudian di Provinsi Jawa Barat, dan yang terakhir di Provinsi DKI Jakarta tanggal 13 September. Dan kebetulan pada acara kita tanggal 13 September entah kenapa kami tidak bisa mendapatkan bukti foto-foto, apa sudah terhapus atau gimana, maka akhirnya karena memang foto-fotonya nggak ada, terpaksa kami mesti menyelesaikan acara yang lebih besar ya kan pada hari ini. Terima kasih Pak Nur Bakri. Jadi bukan sengaja Pak, fotonya memang nggak ketemu Pak. Iya itu dia. Baik, saya lanjut. Kita juga ada seminar offline dan guru tamu. Ini juga SMK Provinsi Banten bertempat di training center di Cikarang. Kemudian kita juga ada guru tamu di SMK 5 Tangsel, yaitu sosialisasi dan koordinasi pengembangan SMK Pusat Keunggulan 2022. Kemudian juga pada tanggal 26 sampai 27 Oktober kami juga diundang kembali untuk menjadi guru tamu di SMK 5 Tangsel dengan tema update teknologi robot. Sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, yang pada kesempatan hari ini diwakilkan kepada Ibu Erni Mawarni selaku Koordinator Bidang Kurikulum dan Pendidikan SMK. Yang terhormat Isi Kawasan Bapak Jonathan Setiawan, Bapak Nur Fakih dari MGMP ya Pak ya, beserta tim, Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah SMK di Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Joko Mahindro dari CV Anugerah Teknik Tama. Tadi kalau dari Pak Ahmad Sanusi sudah sampaikan berapa banyak kita menjual robot OTC yang kita jual dari Unggul Group, perusahaan grup kami, termasuk di dalamnya ada kami CV Anugerah Teknik Tama. Jadi sedikit Bu, Bapak, ini sejarah sukses OTC Daihen Welding dan Handling Robot di Indonesia. Jadi kalau OTC sendiri ya di Jepang itu sudah berdiri sejak tahun 1919.
Jadi sudah lebih dari 100 tahun, lebih dari 1 abad, ya. Jadi kalau dibilang teknologi yang berkaitan dengan robot, ya mereka sudah cukup eksis. Nah, untuk di Indonesia sendiri kita menjual robot pertama kali itu di tahun 1995. Jadi penjualan robot pertama untuk PT Astra Honda Motor, ya. Bapak Ibu, mungkin kalau kita bernostalgia kembali ke zaman waktu kita masih muda, bisa naik Astrea Star ya Pak ya. Itu adalah motor pertama Honda yang di welding menggunakan robot OTC. Kemudian di tahun 1997 kita sudah berhasil menjual itu 67 unit robot di customer kami. Di tahun 2011 itu ada proyek besar di PT Astra Honda Motor dan 3 Cibitung. Kita memasang 80 unit robot di perusahaan tersebut. Dan total di tahun 2011 ini kita menjual 250 unit, sehingga pada tahun 2011 kita sudah mencapai penjualan robot OTC itu sebanyak 1000 unit. Tidak dalam hitungan menit, tidak dalam hitungan detik, 21 detik itu keluar satu sepeda motor. Nah, bagaimana mencapai produksi seperti itu kalau tidak menggunakan robot? Akan susah sekali. Nah, ini adalah grafik penjualan kami dari tahun 1995, tahun 2000, 2005, ya, saya ambil per tahun, per 5 tahun, per 2 tahun, sehingga di tahun 2022, OTC Daewoo itu sudah menjual lebih dari 4.000 unit robot di Indonesia. Ya, jadi sudah lebih dari 4.000. Nah, nanti salah satu aplikasi robot industri dapat kita saksikan pada demo tour produk kita di bawah. Jadi untuk robot kita membawa untuk produk robot welding dan juga robot handling. Tadi pagi sekali Bapak Ibu, kurang lebih jam 6 ya, sudah ada salah satu Bapak Nadino ya Pak ya, dari SMK 56, kita diskusi banyak mengenai robot handling Pak. Nanti bisa dilihat Pak aktual di lapangan seperti apa. Nah, berikutnya mesin yang kita sampaikan di sini adalah untuk welding simulator, ya, khususnya untuk jurusan teknik pengelasan, ya. Welding simulator ini sangat penting sekali, ya. Jadi ini adalah teknologi untuk memfasilitasi pelatihan pengelasan. Cukup teknologi virtual ini cukup berkembang ya. Mulai dari yang seminar pun dilakukan secara virtual. Nah, jadi sekarang welding pun juga virtual, ya. Asal nikah jangan virtual ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi ini pilihan mode pengelasannya itu bisa untuk SMAW, GMAW, SCAW, dan GTAW. Kemudian data seperti bit rate, aspect angle, operation angle, position, arc length, distance dapat dilaporkan secara instan saat kita mengelas di lingkungan virtual. Nah, keuntungan dari simulator welding, ya. Yang pertama, mengurangi biaya pembelian material, kemudian juga welding consumable, kalkulus atau elektrod dan gas. Jadi kalau mempunyai welding simulator ya tidak diperlukan lagi pembelian material. Kemudian juga ada layar bantuan atau petunjuk visual. Jadi petunjuk visual ini dapat diamati sebelum atau selama proses pengelasan, membantu operator dalam pengelasan lebih presisi. Kemudian ini juga ada benefit
mesin kita yang mungkin tidak ada dimiliki sama mesin-mesin lain, Bapak Ibu. Jadi kalau kita menggunakan welding simulator kita, itu kita pilihan area lokasi penguasanya kita bisa sesuaikan. Misalkan, oh kita mau ngelas di dalam workshop, kita tinggal pilih mode workshop. Jadi nanti seolah-olah kita ngelas di dalam workshop ataupun di dalam shipyard. Ya, jadi nanti kondisinya pada saat kita ngelas seperti kita berada di sebuah shipyard. Kemudian ini welding parameter inputnya juga lengkap. Ini mulai wire pitch speed, voltage, ya. Kemudian juga untuk tekanan gas semua bisa diatur, tipe-tipe gas yang digunakan. Kemudian ini juga bentuk-bentuk pengelasannya, termasuk juga untuk tangan yang akan kita gunakan, Pak. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau nanti misalkan ada yang ngelasnya menggunakan tangan kiri atau tangan kanan, ya semua sudah ada mode pengelasannya. Nah, untuk produk kami selanjutnya itu sekarang yang lagi ngetren ya. Tadi kalau Pak Edward Beta sampaikan ada di TikTok, ada di video atau di apa, yang di situ ibu-ibu lagi ngelas, ya ngelasnya cepat sekali. Ya, teknologi sekarang adalah laser welding. Kalau dulu laser welding masih dipegang ya mungkin robot atau alat bantu ya. Dengan adanya kehadiran teknologi laser sangat cepat sekali pembersihannya. Nah, jadi hanya laser 2-in-1 ini sangat simpel, mudah dan cepat. Nanti kita juga bisa lihat juga produknya di demo produk. Ya, jadi mungkin tidak terlalu banyak. Jadi saya sampai di kesimpulan pada acara hari ini. Yang pertama mengenai robot industri, ya, seperti Pak Sanusi tadi juga sampaikan. Robot akan mengambil peran pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Mungkin bagian-bagian ya yang berbahaya dilakukan manusia, robot akan mengambil perannya di situ. Kemudian juga robot mampu bekerja non-stop, cepat, konsisten, presisi, biaya murah dalam jangka panjang. Ya, saya rasa inilah yang diinginkan 5 hal di industri tadi ya. Kemudian pada era industri 4.0, penggunaan robot memasuki bermacam-macam sektor industri, ya, seperti ada di industri mobil, motor, ya, stamping, sheet metal, kemudian peralatan untuk pertanian, kemudian di juga food, ya, di sini ada untuk angkat-angkat box, pallet pressing, juga di heavy equipment, ini untuk pabrik bikin ekskavator. Kemudian untuk welding simulator, ya. Jadi welding simulator sekali lagi ini adalah perangkat paling penting dalam digunakan dalam pelatihan pengelasan ya, karena tadi mengurangi biaya pembelian material dan lain-lain, mengurangi limbah material, meningkatkan keselamatan di tempat kerja, metode sambungan, ya bermacam-macam bisa dirubah dengan cepat. Mohon maaf apabila ada kata ataupun yang kurang berkenan. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya pesan-pesannya, saya secara pribadi saya harap sering-sering Pak Fakih ada kegiatan seperti ini. Ya apa ya? Kami juga guru-guru di sekolah tidak vakum lah, jadi kita tidak di zona nyaman gitu. Jadi kita punya pengalaman baru dan sebenarnya perkembangan teknologi di dunia industri seperti apa. Kita bisa tahu tidak terlalu tertinggal jauh lah sekolah kita dengan industri seperti itu. Kemudian dari perusahaan kami tunggu MOU-nya Pak, karena terus terang kami juga baru ada beberapa saja yang MOU dengan kita. Contoh di 56 kami ada MOU dengan PT Bayer Indonesia. Itu baru berjalan 2 batch. Batch pertama sudah lulus 14 orang.
Nah ini lanjut ke 16. Nah saya harap nanti juga di PT yang Pak Fakih kalau ini MOU-nya kami tunggu dan kami bisa ikut berpartisipasi nanti MOU antara perusahaan yang kedua ini, seperti itu Pak. Mungkin itu Pak dari saya, perwakilan dari sekolah negeri Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal amma ba'du. Kesan-pesan pada kegiatan siang hari ini, yakni yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada CV Anugerah Teknik Tama yang telah berinisiatif untuk menggelar acara ini dan mengedukasi kami selaku guru, karena kami mengetahui bahwa industri 4.0 yang ada di Indonesia ini, khususnya di Jakarta, juga masih tertinggal. Kemudian sepengalaman saya dulu ketika saya BLK, saya pernah BLK di Bekasi, pernah mengambil jurusan otomasi industri. Kemudian hal yang ini ketika saya belajar tentang robotik industri itu ternyata memang penting sekali Pak, ya, untuk menunjang produktivitas pada suatu perusahaan. Terus kemudian juga dalam hal ini yang kedua, terima kasih juga kepada MGMP Pak Fakih telah menyelenggarakan acara ini juga, karena dengan hal ini kami semua dengan sekolah yang berbeda dapat bersilaturahmi Pak dan mengenal satu sama lain. Itu saja mungkin, dan ini sangat amat bagus sekali Pak untuk mengedukasi kami semuanya. Mudah-mudahan berjalan terus-menerus hingga nanti untuk perubahan industri lebih baik lagi. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua orang sudah menyampaikan kesan dan pesannya. Mudah-mudahan ini mewakili teman-teman ya, walaupun belum tentu terwakili gitu ya. Dari dua guru kita yang sudah menyampaikan, saya yakin Pak Joko udah nangkep. Oleh karena itu mohon berikan juga kesan dan statement terakhir sebelum kita menutup kegiatan. Pak Joko, kami silakan Pak. Pertama-tama atas nama tim Anugerah Teknik Tama, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada acara siang hari ini, dan juga dari tim Pak Fakih saya ucapkan terima kasih ya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, ada kesalahan dari tim kami, mohon dimaafkan. Kemudian untuk tindak lanjut Bapak Ibu, kami akan segera tindak lanjutin secepatnya ya, karena ini tahun 2022 sudah boleh dikatakan habis, dan tahun 2023 sebentar lagi kita juga harus segera action. Jadi dari inquiry sheet akan kita kumpulkan, dari situ kita akan segera tindak lanjut. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semua segera terwujud. Demikian dari saya. Ya, akhir kata selamat jalan ya, sampai bertemu